Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia tanpa aturan? Tidak ada lampu merah, tidak ada perlindungan terhadap hak milik kalian? Secara teknis itu adalah kekacauan. Tapi, disitulah hukum lahir. Bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk memastikan kebebasanmu tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Marita, biasa dipanggil Caca. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 251218616. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Roni Sulistianto Luhukai, SHMH. Jadi, sebenarnya apa sih itu hukum? Kalau kita dengar kata hukum, biasanya langsung kepikiran pengadilan, polisi, atau pasal-pasal yang ribet. Padahal, secara sederhana, hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur bagaimana manusia bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Lalu, kenapa kita perlu aturan? Karena kalau semua orang bebas melakukan apa saja tanpa batasan, pasti akan muncul konflik. Nah, disinilah hukum berperan sebagai pengatur, agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan adil. Hukum juga bersifat mengikat dan memaksa. Artinya harus dipatuhi. Kalau dilanggar, pasti ada konsekuensi atau sanksinya. Lalu, kenapa hukum itu penting? Hukum itu penting karena memiliki tujuan utama. Yang pertama, menciptakan ketertiban. Dengan adanya hukum, masyarakat tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Hukum berusaha menempatkan setiap orang sesuai hak dan kewajibannya. Lalu yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Hukum memberi kejelasan supaya masyarakat tidak bingung atau merasa diperlakukan tidak adil. Hukum juga berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah. Selain tujuan, hukum juga memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Apa sih itu alat pengendalian sosial? Yaitu mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan teratur. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari mana hukum itu berasal? Kita mengenalnya sebagai sumber hukum. Ada dua jenis sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ialah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau substansi hukum seperti nilai-nilai sosial, budaya, agama, politik. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil ialah bentuk nyata dari sebuah hukum dan sudah diakui oleh negara seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Hukum itu luas, maka dari itu perlu kita kelompokkan. Yang pertama, hukum publik. Mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya seperti hukum pidana, tata negara, administrasi negara, dan hukum internasional. Yang kedua, hukum privat. Hukum yang mengatur antara individu dengan individu lainnya, seperti contoh hukum perdata dan hukum dagang. Sekarang, mari kita lihat contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Misalnya, seseorang berbelanja melalui media sosial karena tergiur dengan harga yang sangat murah. Namun, setelah uang ditransfer, barang tidak dikirim dan penjual tiba-tiba menghilang atau memblokir kontak pembeli. Lalu, bagaimana kita melihat ini dari kacamata hukum? Jika kita tinjau dari perspektif hukum perdata atau privat, terjadi wan prestasi atau ingkar janji di mana penjual tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Sedangkan jika kita tinjau dari perspektif hukum pidana atau publik, karena ada unsur tipu muslihat dan niat jahat untuk memiliki uang orang lain, ini termasuk ke dalam tindak pidana penipuan, pasal 378 KUHP, serta pelanggaran UU ITE pasal 28 ayat 1,
menjerat penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Dan apabila korban melapor, aparat akan menggunakan sumber hukum formil, yaitu KUHP dan Undang-Undang ITE, sesuai dengan asas legalitas bahwa pelaku hanya bisa diproses apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur penipuan yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Kasus ini menyadarkan kita bahwa meskipun transaksinya terjadi di dunia maya, tetapi konsekuensi hukumnya sangatlah nyata di dunia fisik. Hukum mungkin tidak bisa membuat semua orang bahagia, tetapi hukum ada agar tidak ada satupun orang yang bisa bertindak sewenang-wenang. Justitia est contans ad perpetual voluntas justum cuoque tribuendi. Keadilan adalah hak yang tetap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Saya Salsabila Putri Marita. Terima kasih kepada Bapak Roni atas bimbingan dalam mata kuliah ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa.